pilihannya. Sekali Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi pelayannya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya, datang ulasannya. Ya, haleluya, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi pelayannya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya, datang ulasannya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya. Sekali ya, anggur baru tercurah, haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya, datang ulasannya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya, datang ulasannya. Datang ulasannya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih banyak buat anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mau berikan hati kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang dengan tujuan yang sama. Kami mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kami datang sebagai tanda kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapkan jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan kita terlalu baik, amin. Teramat baik, sangat baik dalam kehidupan. Mari kita puji Dia. Haleluya.
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak ada pujian untuk kemuliaan diri kita, tetapi kita berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapa kita terlalu baik. Bapa yang di sorga sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia selalu setia menemani kita dalam suka maupun duka. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Mari datang di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Kau selalu setia menemani setiap musim perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa,
Terpujilah Engkau, termulialah, teragung, Allah yang besar, Adonai Elohim, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkaulah Elohim Yahweh, Allah pencipta halik langit dan segala yang ada di dalamnya. Engkaulah yang maha kuasa, berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Kau membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus, Roh yang perkasa, Roh yang berkuasa, mengurapi kami semuanya, memenuhi kami, memenuhi jiwa kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran dan akal budi kami. Roh Allah yang hidup, Engkaulah penghibur, penolong. Engkaulah yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Engkaulah yang memberi kepada kami pengertian, hikmat, dan takut akan Tuhan. Dilahirkanlah kami dari Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang dari Roh Kudus, supaya kami anak-anak Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam otoritas pemerintahan dan kuasa dari Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sambut firman-Mu, karena kami percaya, kami terima firman-Mu dengan sukacita, karena firman-Mu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berbicara kepada kami, Allah sendiri yang membangun dan menciptakan kami. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan, itulah damai yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman Allah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. 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 Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita. Amin. Amin. Ya, kita terima firman Allah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah bekerja, dan memang harus dibuktikan bahwa Allah itu bekerja dalam hidup kita atau tidak. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ketiga. Saya masih berbicara, firman Tuhan hari ini masih seputar tentang Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan Roh Kudus. 1, 2, 3. Roh Kudus. Semua. Ya, saya mohon dengan rendah hati semuanya bisa mengatakan ini. 1, 2, 3. Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, roh ini tidak kelihatan, tapi ini pemberian Allah. Biasanya manusia suka dengan pemberian yang kelihatan. Ya, dikasih kado, dikasih benda, barang, dikasih hadiah, sepatu, baju, dan kita suka itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi Alkitab berkata, ketika Yesus naik ke surga, maka Tuhan memberikan hadiah terbaik. Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini yatim piatu, tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan roh, dan ternyata roh itu tidak kelihatan. Kalau Tuhan bilang, saya kasih kamu emas, saya kasih kamu intan, permata, berlian, mungkin banyak yang senang. Ya, saya kasih kamu berkat-berkat yang melimpah. Mungkin kita akan bilang Roh Kudus itu beratus-ratus kali. Mungkin kita akan bilang, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan sesuatu yang saudara katakan baik, yang saudara terima dari Allah? Orang selalu saya lihat di postingan, dia bilang Tuhan baik ketika dia disembuhkan. Dia bilang Tuhan itu baik saat saya kekurangan, dia cukupkan. Tuhan itu baik waktu saya lemah,
berdaya dia kuatkan saya. Tuhan itu baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Dia buat saya lulus. Tuhan itu baik. Tuhan dia berikan saya pasangan hidup. Tuhan itu baik. Dia angkat jabatan saya dan segala pujian yang baik yang diterima oleh Tuhan hanya berdasarkan sesuatu yang saudara lihat. Bagaimana siapa yang pernah berkata Tuhan baik ketika dia menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman Kristen adalah sebuah perjalanan kemana? Ke sorga. Ini bukan mau jalan-jalan ke Danau Toba, bukan mau jalan-jalan ke Bali, kita bukan mau jalan-jalan ke Singapura. Ini kita sekarang mau jalan ke sorga. Siapa yang di sini punya perjalanan sekarang ke sorga? Dengarlah firman Allah. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita mengerti apa sesungguhnya yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Supaya kita tahu apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, Matius pasal 3 ayat 11, kita akan baca firman Allah ini bersama-sama. Ini pernyataan Yohanes Pembaptis. 1, 2, 3. Aku akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar kuasanya, berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12, semuanya yuk. 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan ia dan mengumpulkan gandumnya ke dalam, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api, tidak terpadamkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian siapakah Roh Kudus dan bagian siapakah api? Nah, saya bersyukur Yohanes langsung menulisnya. Alat penampi sudah di tangan, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum. Alkitab mengatakan gandum itu siapa? Ini kemarin yang soal ujian. Gandum adalah anak-anak Allah yang dibakar, yang dibuang ke dalam api adalah anak-anak si jahat. Nah, di awal tadi di ayat 11 Yohanes sudah mengatakan dua hal. Yesus yang lebih berkuasa daripadaku, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tidak pantas. Dia akan membaptis kamu dengan Roh. Siapa yang dibaptis dengan Roh? Dan siapa nanti yang dibaptis dengan api? Nah, saudara yang dikasih hati, api yang menghanguskan. Di dalam kitab Petrus, yang kita lihat sebentar, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-6. Nah, ini yang dibaptis dengan api, ini baca nih. 2 Petrus pasal 3 ayat 6, saya mulai dari ayat 6. Ya, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dulu Allah pernah membinasakan bumi dengan air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga
langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dulu Tuhan membinasakan bumi dengan air, nanti dengan apa? Api. Kerjaan siapa itu? Firman yang sama. Jadi ketika Yohanes berbicara, ya aku hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Sebenarnya gereja kita sudah selesai dengan pertobatan, supaya kita masuk dalam pekerjaan Yesus selanjutnya. Amin. Kalau seharusnya gereja sudah selesai dengan pertobatan, begitu saudara terima Injil, ini kan saudara sudah terima Injil, ini kan sebenarnya sudah selesai masalah pertobatan. Makanya Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air tanda pertobatan. Nah nanti Yesus datang, ngapain? Membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, orang yang tidak dibaptis dengan Roh Kudus, nah nanti dibaptis dengan api itu. Mau pilih mana? Alat penampi sudah di tangan, gandum akan dipisahkan, kulit-kulit yang dibuang dan dimasukkan ke dalam api. Nah itulah kenapa Yohanes berbicara tentang dua hal ini. Dan tadi nanti saudara baca 2 Petrus pasal 3 itu, baca itu judulnya Hari Tuhan, baca dari awal sampai akhir. Bahwa firman yang sama, Tuhan yang sama akan membinasakan bumi dengan api, melenyapkan. Nah saudara lihat, dulu dengan air, sekarang dengan api. Nah bagaimana sekarang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Cuma satu pilihan saudara, dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Amin. Namanya saja sudah Roh Kudus. Supaya saudara tahu bahwa akhir zaman ini satu pernyataan Tuhan yang akan luar biasa. Nah makanya apapun berita, apapun ceritanya sekarang tentang Palestina, apapun ceritanya sekarang tentang keadaan dunia, saudara yang dipenuhi Roh Kudus, saya yakin dia tidak akan pernah gentar. Ya, saya yakin kalau hidup kita adalah rumah Tuhan, kalau hidup kita hanya dunia ini, apapun kisahnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Yohanes mempromosikan Yesus, dia yang lebih berkuasa daripada saya. Tentu pekerjaan Yesus jauh lebih berkuasa daripada pekerjaan Yohanes Pembaptis. Tentu kekuatan Yesus lebih besar daripada kekuatan Yohanes Pembaptis. Sampai Yohanes Pembaptis berkata, buka tali kasutnya, aku tidak layak. Padahal Yohanes Pembaptis ini nabi yang sangat dibanggakan Yesus. Makanya saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang dipakai Tuhan, semakin anggap enteng perilakunya sama Tuhan, bagi saya ini tidak bisa jadi contoh. Yohanes sedemikian luar biasanya. Sama, Yohanes lahir dari ibu yang mandul, Elisabet. Malaikat datang kepada Elisabet. Saudara, ini prosesnya hampir sama dengan Yesus Kristus. Dan waktu dikandung, Elisabet juga mendengar suara malaikat. Untuk apa Yohanes ini lahir? Sebagai apa Yohanes ini lahir? Tujuan dia ada di dunia sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Mesias. Ibu Yohanes menyimpan itu semua dalam hatinya. Dia tahu anak yang dilahirkannya ini adalah perintah Tuhan. Yohanes itu nabi hebat.
Itulah nabi terakhir dalam kekristenan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Yesus sangat memuji, dari semua manusia yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi kenapa dia bilang, membuka tali kasurnya saja pun saya tidak layak. Ya, semakin tunduk, semakin dipakai Tuhan, dia semakin merendahkan diri. Semakin dipuji, dia semakin merendahkan diri. Semakin dipakai Tuhan, dia semakin mengecilkan dirinya. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis menyerahkan kepalanya di atas sebuah talang, hanya gara-gara tarian seorang anak perempuan. Dihargai sedemikian, tapi memang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah Yohanes Pembaptis yang mengenal, sehingga dia tahu. Dan ini pesan yang berharga. Kalau kita mati, pesan apa yang kita tinggalkan? Coba saudara lihat. Nah, ini dicatat, karena banyak orang yang tidak tahu Yesus datang ngapain. Dia mati, terus saya seperti penyuh. Dia menebus saya, dia mengasihi saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, salib itu hanya tanda ketaatan Yesus. Itu bukan sesuatu hal yang susah. Yohanes berkata, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Oh, bersyukur Yesus sudah mati untuk kita. Saudara, setelah Yesus masih ada Roh Kudus, saudara. Belum selesai. Belum selesai. Yang penting beriman kepada Yesus selamat, belum selesai. Ngapain Tuhan memberikan Roh Kudus? Ngapain Yesus bekerja? Dan itu yang dicatat. Yohanes kan gak catat, dia akan mati untuk kita. Tapi ada satu pekerjaan besar Tuhan, ada satu rencana agung Tuhan. Tidak hanya Yesus selesai di kayu salib, tapi bagaimana Yesus sampai ke sorga dan memberikan Roh Kudusnya bagi saudara. Amin. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, anugerah Allah yang sempurna, yang terbaik ketika dia memberikan anaknya, itu satu. Yang kedua, dia memberikan rohnya. Inilah anugerah Allah ketika dia memberikan pribadinya kepada kita. Tapi iblis mencoba menyimpangkan supaya manusia, termasuk orang gereja yang percaya Yesus, masih kedagingan. Siapa di sini yang masih percaya Yesus? Pasti semua percaya Yesus, tapi masih kedagingan. Ya kan? Kita masih suka hal-hal duniawi. Kita masih senang kepada hal duniawi. Apa itu Roh Kudus? Tidak kelihatan. Maunya yang mentah, maunya hepeng, maunya berkat. Masa orang yang terima Yesus begini? Orang yang terima Yesus, langkah selanjutnya dia menerima Roh Kudus. Ada amin enggak? Amin. Setelah dia terima Yesus, dia terima apa lagi? Bukan terima deposito, bukan terima emas rezeki sedekah. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu nyusulnya itu. Tapi setelah sudah terima Yesus, terima apa setelah itu? Iya, dulu aku ngontrak, sekarang udah punya rumah. Dulu aku sepeda motor, sekarang udah punya mobil. Hei, bukan itu. Setelah aku terima Yesus, aku sekarang dapat kerja. Tuhan garukkan kepala. Setelah kalian terima Yesus, harusnya terima Roh Kudus, bukan terima HP.
Halo, ini tidak menyelamatkan sekali Tuhan kasih 10 biji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun saudara dikasih Tuhan emas 10 kilo, itulah dari tangan Tuhan, tapi itu tidak menyelamatkan. Jadi jangan mengukur. Nah, saudara, sekalipun saudara sekarang punya gaji 150 juta sebulan dan saudara bilang itu anugerah Tuhan, itu juga tidak menyelamatkan. Kenapa gereja tidak tahu bahwa dia menerima Roh Kudus? Saya iri ketika Cinta Laura bilang, ditanya kenapa kamu tidak beli tas 30 juta? Cinta Laura ini kan bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Salah satu artis yang saya anggap pintar dan cerdas, dia. Makanya ketika ada wawancaranya saya lihat, saya ikuti sampai habis. Ini orang hebat. Anak-anak kalau udah suka belajar yang kayak gitu ya tinggalan. Nah, saya begitu cara saya mendidik anak saya. Saya orang paling hemat, bahkan sangat hemat, kata si Cinta Laura. Kenapa saya tidak mau beli tas 30 juta rupiah? Ketika saya mau beli, saya terbayang 30 juta ini bisa menghidupkan banyak orang miskin, bisa mengisi perut orang lapar begitu banyak. Kenapa saya hanya habiskan 30 juta untuk beli tas? Ini pikiran bodoh atau pikiran cerdas? Nah, banyak orang bilang ini tidak cerdas. Bagi saya inilah yang cerdas, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Begitu banyak orang kita di sini sampai yang pernah dapat kerja, oh nanti gaji pertama aku beli HP lah, gaji pertama aku langsung beli sepeda motor. Saya nggak salahkan itu. Tapi di mana pemikiran seorang yang dipenuhi Roh Kudus? Di mana dasar konsep pemikiran kalau memang benar kita sudah terima Yesus, terus terima Roh Kudus? Roh Kudus ada nggak di pikiran kita? Roh Kudus itu kan baru ada ketika kita sakit dan tidak sembuh-sembuh. Roh Kudus itu ketika kita rasakan hadirat Allah, aku rasakan hadirat Tuhan, padahal dia sedang kesusahan, sudah kepepet, sudah terdesak, sudah terjepit. Nah, saya ragu, apakah ada Roh Kudus dalam pikiran kita? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu nggak? T-shirt, kaos biasa yang dipakai-pakai anak itu. Saya pernah tanya sama ponakan saya, dia ikut pasar jual, si David kan jual beli barang-barang branded gitu. Terus sekali pulang coba nih, saya pakai ya, memang enak. Berapa ini? Ini 800.000. Kau jual ini? Iya. Ini murah ini Tuhan. Kalau di orang-orang itu murah. Jadi waktu si Cinta Laura ditanya, baju-baju t-shirt kamu beli berapa? Kalau saya beli harga 1 jutaan lebih. Dia ingat gaji orang di rumahnya sekian, gaji supir sekian. Kalau saya beli 2 biji itu bersama dengan gaji orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, saya mau dari sejak sekarang kita tahu kita harus dibaptis Roh Kudus, harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kalau tidak, kita menjadi kulitnya gandum. Kalau tidak, kita orang yang ditampi, gandumnya dimasukkan ke dalam lumbung, kulit-kulitnya dibuang dan dibakar. Itulah Yesus membaptis dengan api. Membaptis dengan api, kalau membaptis dengan Roh Kudus, semua hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Seluruh hidup kita tenggelam dalam Roh Kudus. Dan yang berlaku adalah satu, otoritas dan kuasa Tuhan. Nah, saudara,
Ya, itu makanya Yohanes Pembaptis itu nasihat Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau satu hari nanti kalau kita mati, jangan ngeri kalau kita bicara mati, karena itu satu kepastian. Iya, bagi hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, kata Tuhan. Mau bilang amin atau tidak? Boleh tidak? Amin, tapi kan nggak pas aminnya, agak. Iya. Nah makanya coba saudara tanya, dipenuhi Roh Kudus, Yesus dipenuhi Roh Kudus, Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke kafe, ke Tom Yam gitu. Kan dibawa ke padang gurun. Dan Yesus biasa aja. Mau dibawa Roh Kudus ke padang gurun, mau dibawa Roh Kudus ke kayu salib, mau dibawa Roh Kudus ke penjara, it's okay. Memang harus diuji bahwa di dalamnya ada Roh Kudus. Boleh tidak? Nah, Enos kalau minta itu sama saya, Papa mau teh koji, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, kalau Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara, kepada gurun kita ketemu dengan iblis, ya, nah masalah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan terima yang buruk seperti menerima yang baik. Amin. Itu cita-cita. Saya ingin sekali jadi pribadi. Kalau di keluarga, tapi di pergumulan, makanya Roh Kudus harus kerja dalam hidup kita. Amin. Kita harus kepenuhan Roh Kudus biar dia bisa bekerja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar Allah bisa bekerja, sehingga ketika kita terima yang buruk, kita terima seperti yang baik. Ketika kita terima yang tak enak, kita seperti menerima yang sangat enak. Seperti Ayub, seperti Yesus, dia terima salib itu seperti terima mahkota. Dia terima salib itu seperti dia menerima penghargaan. Dia terima salib itu sebagai menerima detik-detik di mana dia akan menyatakan dialah anak Allah yang akan dia buktikan lewat kebangkitannya. Sebentar lagi aku akan buktikan kepada orang-orang yang menyalibkan saya. Bisa gak saudara bisa buktikan Tuhan mengangkat saudara ketika ada orang yang memfitnah, ketika ada orang yang menjelekkan saudara? Bisakah kita percaya inilah detik-detik sebentar lagi Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang kamu salibkan itu, kata Rasul-Rasul, bahwa orang yang kamu salibkan itu, orang yang kamu hinakan itu sebenarnya Tuhan. Dan hari itu semua orang gempar karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Iya, tentara-tentara itu pulang dengan kepala tertunduk. Orang yang kita salibkan itu ternyata anak Allah. Ya, saudara, jadi itu Roh Kudus. Kalau saudara difitnah, pekerjaan saudara dijelekkan, ya ini karena kebenarannya. Orang menjatuhkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan cengeng. Terima yang buruk seperti saudara menerima yang baik. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini anugerah yang saudara bisa lewatkan di akhir zaman. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, selesai kerjanya. Apa kerjaan Yesus? Mengalahkan maut.
Apa pekerjaan Yesus? Mencabut kuasa maut. Apa pekerjaan Yesus? Mengalahkan segala kuasa kegelapan. Makanya perlawananku bukan darah dan daging. Lawan Yesus bukan orang yang mencambuk dia. Lawan Yesus bukan imam-imam yang memvonis dia. Lawan Yesus bukan Pontius Pilatus. Yesus tidak punya masalah dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara, lawan Yesus siapa? Iblis, roh jahat, roh penghulu setan di udara, yang mengendalikan semua orang-orang yang ingin membinasakan dia. Makanya saudara, ketika Yesus tidak membela dirinya, itu buah. Kita kan sulit untuk membela diri kan. Ketika dipersalahkan rasanya mau bela diri kita, mau membenarkan diri dan menyalahkan orang. Ya, itu satu kedagingan yang sudah dirobek oleh Yesus. Yesus, kenapa kau tak menjawab? Kenapa kau tak membela diri, kata Pilatus. Yesus tutup mulut dan tidak satu pun perkataan yang dia keluarkan untuk membela diri, karena dia ingin mengalahkan iblis. Kalau ku bela diri, aku bisa lolos dari penghukuman dan iblis bisa melenggangkanku. Karena tujuan Yesus mau cabut kuasa maut, karena tujuan Yesus mau cabut kuasa iblis, karena Yesus mau ke alam maut dan mengambil kuasa iblis itu. Dan ketika Yesus tidak membela diri, yang takut siapa? Orang-orang manusia yang menyalibkan bertepuk tangan berhasil memakukan Yesus di kayu salib. Tapi disitulah iblis gemetar. Tidak lama lagi Yesus akan sampai ke markas dia. Di mana markas iblis? Di alam maut. Karena Yesus dikubur dan dia masuk alam maut, dia ambil kunci alam maut. Mana kunci? Sini. Dia bebaskan tawanan. Saudara, yang menyalibkan ketawa-ketawa, Yesus bilang itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang menombak-nombong Yesus berasa berhasil, merasa hebat bagi Yesus, itu juga manusia bodoh. Dia tidak tahu apa-apa yang dia buat. Tapi iblis menyaksikan detik-detik Yesus masuk ke alam. Nah, Yesus datang mengalahkan itu dan memindahkan kita dari alam maut, yang dari alam maut kepada kasih karunia, kepada terang. Nah, sekarang posisimu tidak lagi di tempat gelap, tapi di tempat terang. Amin. Amin. Nah, kita sekarang sudah ditaruh Yesus di tempat terang, dan selesai kerjaan Yesus, dia naik ke surga. Tapi saudara, kalau Yesus naik ke surga, terus dia tidak memberikan Roh Kudusnya, orang yang sudah ditebus tadi gimana nih? Mereka masih punya kedagingan, mereka masih punya tabiat, mereka masih punya sifat, mereka masih punya banyak kekurangan, dosa. Saudara lihat, baca nanti Roma pasal 8. Makanya saudara, Yesus cukup sekali mati, Yesus cukup sekali disalib, tetapi untuk mengeluarkan dunia dalam otak kita, untuk mengeluarkan tabiat dosa, sifat jelek dari hidup kita, maka diberikanlah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena Yesus turun ke dunia dalam bentuk daging. Daging yang dimiliki Yesus punya tujuan untuk dikorbankan sebagai bentuk korban terhadap dosa-dosa manusia. Jadi kalau Yesus dikasih tubuh, Yesus sudah tahu ini tubuh untuk dikorbankan. Tapi kita kan sekarang dikasih tubuh untuk diturutikan keinginannya. Halo, ada di sini yang menolak dikasih sepatu yang tidak bagus. Tidak bagus, tidak mau pakai. Ada. Itu kedagingan atau bukan? Halo,
Kedagingan atau bukan? Kelihatannya nggak dosa ya. Tapi kan itu daging. Berani dia nggak pakai sepatu gara-gara nggak suka. Ada sini yang nggak mau pakai baju gara-gara nggak suka warnanya. Oh, mama belikan ini, aku udah suka, nggak aku pakai, nggak aku pakai. Kedagingan atau bukan? Masih untung kalau mama belikan baju. Banyak orang nggak pakai baju. Ah, itu orang, bukan aku. Garang dia. Nah, saudara. Nah, Yesus dikasih tubuh untuk dikorbankan, bukan untuk dituruti. Nah, kita pedikur aja berapa? Mau dikasih sampo yang jelek? Ah, aku sampo punya ini ya. Kalau sampo ini nanti rambut lepek. Udah saya bilang sama Fanya, kau bikin rambut kayak bapak. Selesai kerja. Gak capek kau mau keramas, mau sisir. Dia ketawa. Ada yang mau potong rambut kayak saya? Gak ada kedagingan di situ. Mau sampo apa aja. Dulu waktu saya mulai di awal 2000 mau rontok, sampo saya selesan dulu. Gak juga tambah tahun tambah habis juga, ya udah saya berhenti. Mahal saya beli sampo. Saya beli sampo yang salah satu yang oranye, yang ada yang blue, ada yang oranye. Habis juga dalam. Jadi kalau emang udah kehendak Tuhan, semahal apapun samponya, nggak bisa dia menghalangi takdir. Bersyukurlah kalau rambut sudah masih kuat akarnya. Kalau saya nggak kuat, saya terima itu sebagai takdir. Ya, udah usaha pakai serum lagi. Terus terakhir, ada saya bilang, bang, ada sekarang rambut tanam, kayak nanam jagung aja. Iya bang, ditanam. Bisa penuh nanti ini, udah nggak usah ditanam, duitnya aja kasih sama, biar pakai melayani gitu. Iya, nanti kan tiba-tiba rambut saya tanam penuh, kan jemaat kaget, ini pendeta kita udah kayak ABG. Kemarin botak udah bagus ya, bisa ditanam pokoknya sudah. Saya sebetulnya kedalaman tanamnya nanti kena otak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bakal selesai pada diri kita. Jadi kenapa kalian kalau dikasih baju tidak baru sudah suka? Itu kedagingan. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kan proses. Itu makanya kita perlu Roh Kudus. Yesus cukup sekali, Roh Kudus enak, iya. Yesus datang sekali langsung pulang. Iya, tugasnya memang hanya untuk itu. Ambil kuasa maut, patahkan, bebaskan, pijak-pijak, hancurin, udah, pindahin orang ini. Nanti aku datang menyebut, aku kembali ke surga, sediakan tempat bagimu. Amin. Nah, bagaimana kalau Roh Kudus tidak diberikan? Terus satu hari nanti Yesus datang bawa kereta, bukan odong-odong ya. Yesus datang bawa kereta mau menjemput kita. Loh, mana nih jemputan? Gak ada satupun jemaat GBI. Iya, habis Tuhan pergi ninggalin kami, tidak ada peninggalan apa-apa. Makanya dikasihlah Roh Kudus. Amin. Yesus 33,5 tahun selesai. Roh Kudus sampai Yesus datang, dia harus bekerja. Amin. Nah, membebaskan kita dari alam maut ke tempat yang terang mudah bagi Yesus. Tapi mengeluarkan dosa dari pikiran kita, ayo, mudah nggak? Halo anak muda, mengeluarkan otak kotor bisa pakai ini so, sekali cuci hilang atau ganti otak. Ya, orang bilang kalau otak orang Jepang memang otaknya dipakai. Otak orang Amerika otaknya dipakai, otak Yahudi dipakai. Ketemu otak orang Indonesia, otaknya nggak dipakai tapi kok kotor ya. Biasanya dipakai, sendal dipakai baru kotor ya. Orang
Indonesia, otaknya nggak dipakai-pakai ke motor. Apa yang buat repot? You know, anak-anak ngerti maksudnya kan? Atau pura-pura ngerti? Ngerti lah ya. Nah itu cerdas. Saya berharap Roh Kudus mengingat. Ya, jadi Roh Kudus sampai sekarang masih bekerja untuk mengeluarkan dunia dari otak kita. Kerjaan Yesus sudah selesai, mengeluarkan kita, membebaskan kita. Pekerjaan Roh Kudus rumit, makanya dia roh supaya dia bisa masuk ke pikiran. Makanya dia roh, dia bisa masuk ke hati. Amin. Makanya dia roh, dia masuk ke dalam kekuatan kita. Makanya dia roh supaya dia bisa masuk ke akal budi kita. Karena disitulah dunia duniawi harus dikeluarkan. Kita tidak akan bisa mengeluarkan kalau tidak ada yang masuk. Amin. Tadi malam kan saya kasih contoh di kaum di ibadah. Ya, saudara, ini air, saya masukkan air baru yang di dalam keluar nggak? Keluar kan? Misalnya ini air teh, saya dulu pernah praktekkan lah di gereja. Misalnya ini air teh atau air kopi, mengeluarkannya dengan cara dimasukkan yang baru. Sampai terus yang kotor segelas, air bersih yang harus masuk mungkin bergelas-gelas. Kalau misalnya ini saya isi air kopi hitam, terus saya masukkan air putih segelas, ini belum bersih. Makanya zaman ini disebut zaman anugerah. Dikasih berkat double porsi, dikasih berkat melimpah. Amin. Amin. Ya. Jadi kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, memang harus sampai penuh. Yang hitam ini harus terbuang, tergantikan harus menjadi putih seperti ini. Mungkin kalau satu gelas ini diisi air kopi, mungkin ada 10 gelas ini yang kita harus isikan ke dalam supaya ini yang hitam keluar semuanya menjadi putih. Itulah yang disebut dengan anugerah. Tuhan tidak memberi sedikit, Tuhan memberi berlimpah. Amin. Nah, gereja Tuhan, saudara, ini waktunya kita terima Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus diberikan, dia memberikan kuasa supaya 2 hal yang masuk. Pertama firman Tuhan, dan yang kedua Roh Kudus. Amin. Itu yang harus masuk ke dalam hidup kita. Saudara harus pastikan itu. Roh Allah yang hidup penuhnya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir darahku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh yang hidup penuhiku, mengalir darahku. Jiwaku tenang bersamamu
kehadiranmu tak ambil alih seluruh hidupku. Di atasmu menyembahmu. Dia memang harus tinggal di dalam ciptaannya. Buka hatimu saudara dalam kerinduan. Terimalah Roh Kudus Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Datang kepada Tuhan. Saudara, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga kalau Roh Allah tak ada di dalam. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh, kata Nabi Yohanes. Itu pekerjaan Yesus yang lebih besar lagi. Yesus tak membiarkan kita tanpa Roh Kudus ketika Dia naik ke surga, karena akan sia-sia semua yang dikerjakan Yesus kalau Roh Kudus tidak dicurahkan. Roh Kudus tak ada di dalam diri kita. Siapa yang akan mengeluarkan nafsu dosa dalam hidup kita? Roh Kudus tidak ada dalam otak kita. Siapa yang akan mengeluarkan percabulan dari pikiran kita? Dialah Roh Kudus yang akan menjaga hidup kita sampai Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya. Terimalah Roh Kudus. Haleluya. Terimalah Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya dibaptis dalam Roh Kudus, mengalami kepenuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima hari ini tubuh dan darah Yesus. Kami terima hari ini darah perjanjian, nyawa penebusan dari Yesus, supaya kami diubah serupa seperti Yesus. Kalau hari ini kami masih diberi tubuh, bukan artinya kami harus hidup menuruti keinginan tubuh, tapi keinginan roh, supaya kami selamat. Urapi kami Roh Kudus, tinggal di dalam kami, supaya kami terpelihara kudus, tak bercacat, tak bercela, sampai kedatangan Yesus menjemput kami. Sucikan hati kami, bersihkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Saya silakan pelayan perjamuan maju ke depan. Bapak Ibu, di situ ada tertulis ayat di hosti, silakan dibaca dan direnungkan. Nanti sebelum sama-sama kita memakan roti dan anggur ini, sambil kita nyanyikan pujian seperti rusa. Nyanyikan. Seperti rusa sungai jiwaku rindu seperti
Bereskan hati saudara dengan Tuhan. Saudara baca, saudara terima roh Tuhan. Tidak ada pilihan saudara tanpa Roh Kudus di dalam diri kita. Dosa akan keluar dari pikiran. Terima firman Allah, sungguh-sungguh percaya dan terima dalam hati, masuk dalam hati kita supaya di hati kita yang buruk itu keluar. Penuhi hati kita dengan firman, penuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Angkatlah roti ini ke atas.
Demi nama Yesus, sucikan hati kami Tuhan. Darah anak domba itu darah yang kudus membasuh kami. Kami buka hati kami supaya Allah hadir di dalam hati kami, supaya semua yang busuk, semua yang jahat, semua yang najis, semua celah noda keluar dari dalam hati kami, karena Tuhan yang tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus, beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, terimalah roti ini menjadi tubuh Tuhan. Haleluya. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan. Inilah cawan sebagai darah penebusan, darah perjanjian, darah pengudusan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah anggur ini menjadi darah penebus, darah perjanjian baru. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terimalah Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan hanya bagimu Tuhan. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat Tuhan yang memberikan dirinya. Terima kasih buat Yesus yang memberikan dirinya sebagai penebusan. Terima kasih buat Yesus yang memberikan tubuhnya sebagai korban. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang menjadi pembebas. Terima kasih buat Roh Kudus yang mau tinggal di dalam kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang mau hidup di dalam kami. Kamilah rumahmu, kamilah buatan tangan Tuhan. Di dalam kamilah Roh Kudus itu dicurahkan. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Silakan duduk.
kita akan mengembalikan seluruh apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dalam bentuk persembahan khusus, sembah sukarela diakonia, membalikan miliknya Tuhan. Mari kita lakukan dengan kasih karena iman kepada Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mau mencapai garis akhir iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan segala pengorbanan Tuhan. Kami sadar segala yang ada di bumi ini akan kami tinggalkan. Tetapi biarlah kami tahu yang mana yang menjadi tujuan utama hidup kami. Biarlah kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami Roh Kudus. Berikan kami semakin kepekaan mengenal kehendak Tuhan. Sehingga kami mengerti akan seluruh kehidupan kami. Perbuatan, tingkah laku, perkataan kami. Biarlah ada Tuhan selalu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau mengembalikan segala berkat Tuhan. Kami tahu yang kami kembalikan tidak seberapa Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan inilah yang akan kami beri dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih juga kami melakukan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di kota Bangkina, sehingga gereja secara fisik ini masih tetap berdiri untuk tempat kami berkumpul, bernaung, untuk kami semakin diajar dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan.